Katanya gitu. Dia tadi mau ngasih uang sama pengawal. Ayah, ada apa anakku? Hamba ingin melaporkan adanya penyuapan di Kadipaten. Apa? Siapa yang telah melakukan penyuapan? Baru saja hamba melihat ibu ini sedang menyuap pengawal. Apakah benar yang dikatakan anakku? Tidak. Halo juga Nyai Sinta. Yuk teman-teman kita lihat bersama-sama. Yuk kalau gitu yuk. Ayo Kakang Rama. Yuk teman-teman yuk jalan yuk. Ayo, Kak Bonar mau cerita. Mana dong? Wayangnya dimainin dong. Siapa yang pegang wayang? Sini, kok jauh amat sini dong. Sini. Sini, oh di sini. Ya, duduknya di sini aja ya. Oke. Ayo, siapa yang pegang itu? Siapa yang pegang wayang? Oh. Mau megang wayang nih. Pegang wayang gede aja sini. Iya, ayo. Nah, ya. Tadi kita udah ketemu sama siapa? Kak Bayu. Sini. Oh, iya. Oke, sini dong duduk. Ayo, Nona, Fatir, sini. Nggak apa-apa, terlambat. Yang penting nggak terlambat dengerin ceritanya Kak Bonar ya. Ya? Oh, ini tadi ya Nona, Fatir. Tadi Kak Bonar sama temen-temen nih jalan-jalan ke museum wayang. Terus kita ketemu sama Kak Bayu. Nah, terus kata Kak Bayu salah satunya ya fungsi dari wayang itu adalah untuk penyebaran agama. Nah, sekarang nih Kak Bonar mau cerita sama adik-adik semuanya tentang penyebaran agama dengan menggunakan wayang. Ya, ini ceritanya itu cerita Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama dengan menggunakan wayang nih. Yuk, Kak Bonar mulai cerita yang judulnya adalah Sunan Kalijaga. Ya, jadi ini adik-adik ya, Sunan Kalijaga ini adalah cerita dari Tanah Jawa nih adik-adik. Jadi zaman dulu itu di Tanah Jawa, tepatnya di Tuban, ya, itu hiduplah seorang pemuda yang kaya raya. Wah, namanya Raden Said. Kenapa dia kaya? Karena dia ini anaknya Adipati Tuban. Nah, bapaknya itu namanya adalah Tumenggung Wilatikta. Oh, susah ya? Susah ya namanya ya? Siapa tadi? Tumenggung Wilatikta. Ya, tapi nih adik-adik, walaupun Raden Said ini anak orang kaya, ini yang harus dicontoh. Si Raden Said ini nggak sombong orangnya. Dia suka bergaul. Punya banyak temen dia. Temen yang orang kaya ada. Temen yang orang miskin ada. Dia bergaul sama rakyat jelata. Nah, jadi dia nggak pilih-pilih temen nih adik-adik. Harus dicontoh nih ya. Jadi dia bergaul sama laki-laki iya, sama perempuan iya, sama bapak-bapak juga iya, sama yang muda juga iya. Gitu. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Ini yang harus dicontoh dari Raden Said ya. Nah, suatu hari nih adik-adik ya. Suatu hari Raden Said ini lagi jalan-jalan nih, ya di kotanya dia, di desanya dia. Nah, pada saat dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba nih ada nenek-nenek, dia tuh lagi ngumpulin berasnya yang jatuh di pinggir jalan gitu. Jadi dia lagi mengais beras gitu, wah kasihan tuh Raden Said, dia ngerasa kasihan. Udah gitu, ternyata nih adik-adik, si nenek tua ini ternyata ya baru aja memberikan hasil panennya dia, yaitu hasil berasnya dia ini untuk orang ini nih, pemerintahan. Dasar kau pengemis.
Raden Said ngerasa kasihan adik-adik. Karena dia pikir harusnya orang yang nggak punya nggak usah bayar pajak, ya kan? Mereka mau makan apa? Udah makannya susah, nggak punya uang, nggak punya beras gitu kan. Terus penghasilannya cuma dari padinya doang, dari hasil tanamannya doang, tapi dipajak juga nih adik-adik. Wah, Raden Said selain kasihan akhirnya dia jadi merasa kecewa dan juga marah nih adik-adik. Lapor ayah, rakyat tahun ini semakin sengsara. Tapi mengapa mereka masih bayar pajak? Said, saat ini Majapahit sedang membutuhkan uang untuk pembangunan. Di manakah hati nurani ayah? Said, aku ini hanyalah seorang bawahan Prabu dan aku tidak mungkin meninggalkan pekerjaan aku. Tapi kenapa rakyat yang menjadi korbannya? Hei, berani-beraninya kau mencuri. Karena si Raden Said ini sekarang udah kecewa sama bapaknya dan dia juga nggak bisa ngapa-ngapain ya adik-adik ya. Akhirnya dia punya ide. Tapi buat diri dia sendiri nih adik-adik. Jadi sekarang dia mau mencuri nih adik-adik. Mencuri baik apa enggak? Tidak. Yang mau mencuri sekarang si Raden Said. Raden Said sekarang mau ngerampok katanya. Wah, jahat nggak kalau ngerampok? Jahat. Nah, tapi nih adik-adik ya, Raden Said di sini tuh ngerampok bukan karena dia jahat. Karena dia ngerasa kecewa ya orang-orang miskin ini ditarikin pajak. Jadi dia mau nyuri dari pejabat-pejabat yang ini nih, yang kaya-kaya ini ya, yang bikin peraturan ini. Jadi hartanya itu diambil, terus dia gitu gudang dari tempat bapaknya kerja nih, gudangnya pemerintahan itu mau diambil tuh sama dia, nanti hasilnya itu mau dibagiin ke orang-orang miskin. Hei, berani-beraninya kau mencuri. Nah, terus tiba-tiba akhirnya ketangkep nih, ya tangannya kepegang sama pengawal, terus begitu dipegangin, mukanya dibuka di akhirnya, si penutup mukanya itu dibuka sama si pengawal. Dan ternyata siapa perampoknya? Raden Said. Raden Said nih adik-adik. Akhirnya sama bapaknya itu dihukum, terus dia bilang sama pengawalnya, "Hei pengawal, bawa Raden Said ke gudang," katanya gitu. Kunci dia di gudang. Ada apa ini ribut-ribut? Hamba melaporkan tentang pencurian yang selama ini terjadi, Tuan. Apa? Apakah kau tahu siapa pencurinya? Hamba telah mengetahuinya. Pencurinya adalah Raden Said, Tuan. Mengapa engkau lakukan ini semua? Maaf ya, aku terpaksa melakukan ini. Pengawal, cepat bawa dia ke gudang. Baik, Tuan. Nah, terus adik-adik ya, si Raden Said ini akhirnya dikurung sama bapaknya ya, dihukum, dimasukin ke dalam gudang. Dimasukin ke dalam gudang itu selama 3 hari nih adik-adik, nggak boleh keluar. Terus akhirnya si Raden Said ini berhasil meloloskan diri nih adik-adik. Dia keluar dari gudang ya, terus dia gitu pada saat dia lagi keluar dari gudang ini ya, tiba-tiba di jalan dia ngelihat ada ibu pejabat lagi nyogok nih. Kalau nyogok orang itu perbuatan benar apa salah? Salah. Nah, karena itu perbuatan salah, akhirnya si Raden Said ini mau ngelaporin si ibu pejabat itu ke bapaknya. Jangan banyak bicara. Nah, akhirnya dia bawa si ibu pejabat itu ke bapaknya. Dia laporin ke ayahnya, "Ayah," katanya gitu, "aku ngelihat si ibu ini
ya nyuap pengawal katanya gitu. Dia tadi mau ngasih uang sama pengawal. Ayah, ada apa anakku? Hamba ingin melaporkan adanya penyuapan di Kadipaten. Apa? Siapa yang telah melakukan penyuapan? Baru saja hamba melihat ibu ini sedang menyuap pengawal. Apakah benar yang dikatakan anakku? Tidak, itu tidak benar, Tuan. Tadi saya dan pengawal hanya berbincang sebentar. Iya kan, pengawal? Benar sekali, Tuan. Hamba dan ibu ini hanya berbincang sebentar. Kalau Tuan tidak percaya, periksa saja kami berdua. Lalu, kenapa anakku bisa melaporkan hal seperti itu? Mungkin karena Raden Said tidak menyukai keberadaan kami. Dia berbohong, Ayah. Jelas-jelas hamba melihat ibu ini sedang memberikan uang kepada pengawalnya. Cukup! Kau juga belum puas dengan perbuatanmu kemarin. Dan sekarang kau sudah memfitnahi orang. Tapi aku berkata jujur, Ayah. Pergi kau dari sini.